Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal TKP lagi ya, yang HOTS nomor 31 sampai 35. Untuk nomor 1 sampai 30 sudah saya buatkan videonya. Silakan dicari di channel YouTube saya ini ya. Judulnya pokok yang ada HOTS TKP-nya. Saya bagi menjadi tiga, tiga video kayaknya, nomor 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30. Nah, ini yang terakhir nomor 31 sampai 35. Baik, kita tetap menggunakan tips. Yang pertama, tipsnya hanya 2 langkah ya. Yang pertama, tidak membaca soal. Yang kedua, pilih jawaban paling malaikat. Kemudian, catatannya ya, tidak semua nomor bisa menggunakan tips saya. Jadi hanya nomor-nomor tertentu, hanya soal-soal tertentu. Nah, untuk melatihnya, untuk melatih tips saya ini, mari kita lanjutkan nomor 31 sampai 35. Baik, biasanya gagasan kurang mendapat respon dari forum, namun hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan mereka berbeda dengan saya yang memiliki sudut pandang berbeda. Ini kesannya sombong ya. Tidak boleh ini. eh Ya, ini kesannya vibes-nya sudah negatif ya, maka tidak kita pilih. Yang kedua, biasanya gagasan saya seringkali langsung diterima dan tidak jarang dikatakan sebagai gagasan terbaik dan bersifat solutif. Ini juga tidak terlalu baik karena eh, menjadikan kita tuh kurang terbuka karena merasa pendapat kita selalu diterima. Oke. Ketika memberikan pendapat dan gagasan pada sebuah forum, seringkali dianggap tidak bermutu hal tersebut karena ada yang iri pada diri saya. Apalagi ini ya, ada kata iri, sudah bukan malaikat lagi ini. Ini berarti kita silang. Kemudian nomor yang D, saya biasanya akan berupaya mengemukakan gagasan merangsang orang untuk bertanya, sehingga suasana diskusi mencari solusi dalam forum berjalan dengan baik. Bagus ya vibes-nya. Kemudian yang E, biasanya gagasan yang saya berikan ditanggapi secara wajar oleh anggota forum. Ya, kalau ini nilainya 4, yang ini 5 skornya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D, tanpa membaca soal. Nomor 32 sekarang. Saya akan mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum pimpinan. Sikap nekat saya dikarenakan keputusan harus segera ditentukan. Ini masih lumayan ya. Walaupun ada kata-kata tidak tanpa petunjuk atasan, tapi di sini ada kondisi ada kondisinya yaitu tidak bertentangan dengan kebijakan umum pimpinan. Dia dia melakukan ini juga karena keputusan harus segera ditentukan. Jadi ini masih vibes-nya positif. Yang B, saya tidak akan berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya. Pengambilan keputusan merupakan wewenang atasan saya. Ini patuh banget. Saya merasa bingung dan ragu-ragu. Dah, kalau ada bingung dan ragu-ragu tidak perlu dipilih ya. Saya tidak berani mengambil keputusan sehingga saya menunda-nunda. Kata menunda-nunda juga tidak bagus. Saya akan mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena sangat terdesak dan saya yakin atasan saya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Terlalu positive thinking ya. Mengira bahwa atasan itu pasti sesuai dengan apa yang di kepala kita, padahal enggak ya. Oke, berarti antara A dan B. Kita prediksi mana yang skornya 4, mana yang skornya 5. Namun kalau menurut saya ini kita perlu membaca soal ya. Kalau 31 bisa menggunakan tips saya, kalau 32 ini kita perlu membaca soal. Set. Mana nomor 32 tadi? Maaf ya, ini agak susah dikendalikan PDF-nya ini. Di tempat Anda bekerja diinstruksikan untuk menggunakan program komputer terbaru yang dapat mempercepat maaf 32. Ya Allah salah. Ini bacanya kok susah banget. Ya Allah.
Bentar ya. Ini ya. Anda ditugaskan di front office untuk melayani tamu pimpinan. Pada saat pimpinan Anda tidak dari tempat, ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera. Tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera. Sikap yang akan Anda ambil adalah, oke, saya akan mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum. Saya nekat, sikap nekat saya dikarenakan keputusan harus segera ditentukan. Saya tidak akan berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya. Pengambilan keputusan merupakan wewenang atasan saya. Jadi ini yang 5, ini yang 4. Ya, pengambilan keputusan itu adalah puncak suatu hal yang harus diberikan oleh pimpinan. Ya, sebagai pegawai kita tidak boleh serta-merta mengambil keputusan. Ini kan point of view kita adalah sebagai pegawai ya. Tapi misal pun kalian condong ke yang A itu pun masih lumayan ya, nilainya 4. Oke, sekarang nomor 33. Saya akan berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. Masih lumayan ya. Jadi dia masih ada ide, walaupun dia nggak apa-apa, walaupun ide nanti tidak terima, yang penting sudah diajukan ya, sudah mengajukan. Saya tidak berminat sama sekali mengajukan ide aduh ini sudah. Nah, kalau kita terbiasa mengerjakan TKP, sebenarnya sangat menghemat waktu ya. Kalau sudah baca kayak gini udah nggak usah diterusin lagi ya. Vibes-nya udah negatif. Kemudian ini berarti nggak dipilih. Kemudian yang C, saya merasa bahwa diri saya belum memiliki kontensi, kompetensi paling ya. Kompetensi yang cukup untuk memberikan usulan. Namun saya akan tetap mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. Hmm, bisa jadi. Kita tidak perlu silang dulu. Kemudian yang D, saya mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung situasi. Bila bagian yang sesuai dengan kompetensi saya, maka akan disampaikan suatu saat ada kesempatan yang tepat. Ada kata mungkin, tergantung situasi, ini kayak pasif gitu ya. Saya merasa ragu, apalagi ini merasa ragu, tidak ya. Berarti sekarang tinggal A dan C. Saya akan berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. Saya merasa bahwa diri saya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk memberikan usulan, namun saya akan tetap mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. Ini 5, ini 4. Ini ada kata ini pesimis ya. Saya merasa bahwa diri saya belum memiliki kompetensi. Nah, berarti yang A. Kemudian nomor 34. Saya akan mengusulkan untuk pembatalan penggunaan program tersebut karena hampir semua karyawan belum bisa menggunakannya. Ini kayaknya ada teknologi baru ya. Gak boleh ini membatalkan karena belum bisa menggunakannya. Ya belajar kalau belum bisa gitu kan. Saya terbuka untuk menerima program komputer terbaru di tempat kerja saya karena dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan. Namun dikarenakan belum terbiasa, saya akan menggunakannya setelah mahir menggunakannya. Agak lumayan, walaupun di sini ada namunnya ya. Saya akan menggunakan setelah mahir, tapi ini agak lumayan daripada yang A ya. Yang C, saya semangat untuk menggunakan program komputer baru tersebut karena bisa mempermudah pekerjaan. Namun saya tidak langsung menerapkan secara penuh dalam pekerjaan saya, namun saya bertahap sembari mempelajari program tersebut secara otodidak. Lumayan. Yang D, saya senang dan semangat dengan penggunaan program komputer terbaru tersebut. Dikarenakan belum mahir, saya akan mengajarkan saya yang lain untuk mempelajari ini bersama-sama. Oke, ini tidak saya pilih ya, karena eh maaf maaf, ini mungkin saja saya pilih, tapi kita kita coba itu dulu ya. Kemudian yang jangan disilang dulu maksudnya. Menurut saya, penggunaan program komputer terbaru tersebut sangat bagus karena akan mempermudah pekerjaan. Namun saya tidak menggunakannya untuk beberapa waktu. Nah, tidak menggunakannya untuk beberapa waktu sampai saya mahir. Ini kan sama dengan yang B ya. Namun karena kan belum terbiasa, saya akan menggunakan setelah mahir. Ini kayak kurang ya, kurang effort gitu ya maksudnya.
Ada kata namun, itu biasanya ada verbs yang kurang bagus. Nah, sekarang tinggal C dan D. Saya semangat untuk menggunakan program komputer baru tersebut karena bisa mempermudah pekerjaan, namun saya tidak langsung menerapkan secara penuh dalam pekerjaan saya, namun secara bertahap sembari mempelajari program tersebut secara otodidak. Oke. Antara mempelajari secara otodidak, ini kan mirip dengan yang D ya. Ini juga bersemangat. Karena belum mahir, saya akan mengajak rekan kerja saya yang lain untuk mempelajarinya bersama-sama. Antara otodidak dengan bersama-sama. Kalau otodidak kan sendiri. Ini lebih bagus vibes-nya tuh yang bersama-sama. Nah, ini pun juga bagus, tapi nilainya 4. Ya, berarti yang D. Yang membedakan jawaban C dan D kan otodidak sama bersama-sama, ya kan? Nah, yang lebih bagus bersama-sama. Oke. Terakhir. Saya membuat laporan secara manual dan meminta orang untuk kalau udah meminta bantuan orang lain itu vibes-nya sudah negatif. Ingat seperti video seperti yang sudah saya sering sebutkan di video saya sebelumnya, kalau dalam TKP ada opsi belajar sendiri atau mengerjakan sendiri dengan meminta bantuan orang lain, itu pasti yang menang yang maksudnya menyelesaikan secara mandiri terlebih dahulu daripada langsung meminta bantuan orang lain. Jadi kemandirian lebih diutamakan daripada meminta bantuan. Beda dengan yang nomor 4 ya. Beda yang nomor 34 tadi ya. Loh, katanya bersama-sama lebih baik daripada otodidak. Bersama-sama di sini kan maksudnya kita dan orang lain sama-sama belajar, bukan kita menyuruh orang lain gitu ya. Beda. Kalau yang ini, nah kita meminta orang lain yang bisa menggunakan notebook untuk mengetik dalam bentuk laporan sesuai dengan bentuk laporan yang dibutuhkan. Nah, ini kan meminta bantuan orang lain, jadi kurang kemandiriannya kurang. Saya akan berusaha dengan segera memperbaiki komputer ke jasa servis komputer agar saya bisa menggunakan komputer untuk menyusun laporan pekerjaan. Bisa ya. Jadi ini berusaha memperbaiki komputer. Saya akan berusaha segera memperbaiki komputer ke jasa servis. Loh, ini kan juga meminta bantuan. Ya, tapi ini kan karena dia bukan kompetennya di bidang komputer, maka dia mencari orang yang berkompeten. Tapi ini juga nggak terlalu bagus ya. Tapi kita jangan silang dulu. Saya akan meminta orang lain yang bisa menggunakan notebook baru untuk membuatkan laporan pekerjaan saya. Nggak bisa. Malah nyuruh orang lain nih. Ini kayaknya eh soalnya komputer rusak, yang ada hanya notebook ya. Jadi mau nggak mau harus pakai notebook atau laptop itu kayaknya ya. Saya akan berusaha mengerjakan laporan dengan menggunakan notebook baru sambil saya mencari literatur di internet mengenai cara menggunakannya. Ini yang saya maksud. Ya, yang A ini kan sudah coret, C sudah dicoret. Yang D ini yang saya maksud dengan kemandirian. Nah, bedakan dengan ini, benar dengan nomor B, saya berusaha segera memperbaiki komputer ke jasa servis. Kalau yang ini, saya berusaha mengerjakan laporan menggunakan notebook yang baru karena komputernya rusak. Saya mencari literatur di internet mengenai cara menggunakannya, mengenai cara menggunakan notebook. Ini kan mandiri dia. Yang E kita baca ya. Saya sebenarnya sangat semangat menyelesaikan laporan, namun dikarenakan komputer rusak, saya akan menunda, apalagi ini sudah nggak usah dipilih. Nah, jadi ini yang B adalah skornya 4, yang D skornya 5. Jadi yang B itu, kita memang diperbolehkan meminta bantuan kepada orang yang berkompeten. Tapi usaha kita pertama kali itu jauh lebih bernilai di tes TKP ini. Ya, sambil saya mencari literatur di internet. Kemandirian. Nah, sekarang kita cek ya, dari 31 sampai 35 berapa yang bisa menggunakan tips saya, berapa yang enggak. Berarti kita lihat mana yang tadi soalnya harus dibaca, mana yang enggak gitu. Nomor 31 tidak perlu membaca soal, ya kan, karena enggak saya kotak. 32 32 tadi kita harus membaca soal ya, lupa enggak saya kotain. 32 perlu membaca, 33 enggak, 34 enggak, 35 enggak. Berarti antara nomor 31 sampai 35 hanya satu nomor, hanya satu soal yang kita harus baca soalnya. Ingat, tips saya itu tidak applicable atau tidak bisa diaplikasikan ke semua nomor TKP. Hanya beberapa saja. Nah, untuk bisa memutuskan mana nomor soal yang bisa menggunakan tips saya, ya sering-sering latihan.
Latihannya gimana? Saya sudah membuatkan beberapa video tentang cara mengerjakan TKP dengan tips saya dan cara memilihnya. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa eh, share, komen, share ke teman-teman kalian, siapa tahu banyak yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.